Selamat sore untuk kita semua. Bersama saya Asti Numikune dengan NIM 200303026 kelas A semester 3. Di sini saya mereview buku ke-7 Teori Sosiologi Modern dengan prekop Demokrasi dan Ruang Publik. Baik, kita langsung saja pada materinya. Yang pertama, panggilan secara konsep. Titik transformasi struktural adalah tidak memberikan sejarah untuk memberi aspirasi, dan Habermas sendiri tidak pernah mengidealkan ruang publik abad ke-18 sampai tingkat tertentu yang ditundukkan oleh para pengkritiknya. Sebaliknya, ia menawarkan kerangka acuan yang dapat membantu untuk merenungkan kedua poin koneksi yang dapat diskontinuitas antara masa lalu dan kesulitan saat ini. Meskipun sebagai historiografi mungkin tidak selalu berhasil dengan profesional sejarawan, cendekiawan, pemikiran sosial dan politik dapat menemukan lebih banyak transformasi struktural daripada karya-karya Habermas yang lebih baru untuk mengekspor selip antara ambigu, sejarah kompleks, dan cita-cita luhur atau sistem teoritis besar. Ruang publik Bourgeois. Di bawah feudalisme, Habermas melaporkan wilayah publik tidak ada sebagai ruang interaksi dan debat tetapi hanya representasi. Aristokrasi dan bangsawan memainkan drama simbolis keagungan dan keagungan di hadapan rakyatnya, berbicara tentang ranah publik dan hal yang genap menyesatkan sejauh publitas sebagai atribut, status, atau promotif mode lebih signifikan daripada lokasi spasial. Hubungan antara publisitas representatif ini dan tontonan yang dimediasi masa hari ini dari kehidupan publik tipis itu hanya dipentaskan kinerja sebelum ini orang, bukan atas nama publik. Faktanya tidak ada publik seperti hanya tampilkan publik, sebuah ranah publik yang berbeda dan akibat wajarnya. Lingkup pribadi yang berbeda, semuanya tidak ada. Namun bentuk muncul kapitalisme, perdagangan dan keuangan Habermas di sini berfokus pada Inggris, Prancis, dan Jerman, dan akhirnya berbentuk sipil masyarakat yang didukung oleh ideologi otonomi swasta, akan akhirnya mengubah publikasi menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Publikasi kritis dan kapitalisme terlambat. Langkah tentatif pertama menuju belokan rekonstruktif ini adalah namun diambil di halaman penutup transformasi struktural. Meskipun Habermas tidak memiliki keinginan untuk melihat janji-janji kaum Bourgeois model ditebus sepenuhnya, harapan seperti itu tidak realitas dan berbahaya. Dia merenungkan kemungkinan kebangkitan publitas kritis dalam demokrasi kapitalis akhir. Dalam contoh pertama, jika model publikasi kritis Bourgeois adalah untuk membuktikan relevan dan dengan kapitalisme, akhirnya makna negara harus memberikan peran yang berbeda dari fase liberal. Yang kedua, pengujian diskursif, ruang publik dan kritiknya. Bab ini memberikan gambaran singkat tentang beberapa tangkapan kritis bahwa transformasi struktural telah memprovokasi dari kebutuhan, seleksi, dan akan fokus pada komentar-komentar yang berguna bahkan di saat bermasalah dalam membantu kita untuk mengklarifikasi isu-isu penting tertentu dan dalam majority yang belum terselesaikan dilema dan ketenggangan dalam perspektif Habermasian tentang ruang publik. Mengingat bahwa
metodologi Habermas dalam struktural transformasi yang sangat berbeda dari karya selanjutnya, melibatkan panggilan bersejarah untuk mencari model demokrasi normatif relevan dengan sangat baik. Banyak komentar kritis telah dikeluarkan dengan kredensial historiografi buku. Fakta bahwa ini panggilan sejarah dilakukan untuk melayani normatif, ini tujuan berarti kita mungkin tergoda untuk menyampaikan kontroversi seperti prefer atau bertele-tele. Tetapi meskipun Habermasian, proyek secara keseluruhan tidak tertumpu pada fondasi historis, struktural transformasi memang meminta kita untuk belajar sesuatu dari masa lalu dan untuk memahami bahwa nilai-nilai publikasi kritis merupakan sesuatu selain moralitas abstrak belaka yang disulap dalam sejarah. Pelajaran dari sejarah. Transformasi struktural bertujuan untuk memetakan kenaikan dan belum terpenuhi janji publiktas kritis, seperti kebanyakan sejarah politik yang terang-terang menulis, ia membuka diri untuk tuduhan bahwa tujuan dibenarkan terdistorsi cara, bahwa itu sederhana dan melodramatis dalam kontras yang digambarkan antara dua zaman, kapitalisme liberal dan terorganisir. Dengan demikian, catatan Habermas tentang abad ke-20 tidak termasuk jenis sejarah intelektual, upaya untuk menganggap serius para pemikir termuka dan pulih kebenaran dari tulisan-tulisan yang terdistorsi secara ideologis, yang merupakan ciri dari pendekatan pada abad ke-17, ke-18, dan ke-19. Kesetaraan dan emansipasi. Dalam penulisan transformasi struktural, Habermas sebagian besar mengenani kaum kiri pada tahun 1960-an di Jerman Barat. Peter Hohendahl menguraikan beberapa tanggapan yang diprovokasi oleh buku itu antara karya-karya Habermas, audiens sasaran. Membedakan antara para pencela Marxis itu seperti Ulf Milde yang mengutuk, mengkritik sebagian konservatif, tetapi juga melihat sesuatu yang penting di dalam, yang biasanya diselamatkan. Menurut Milde, Habermas tak memanfaatkan melukiskan ruang publik burjuis sebagai perwujudan dari prinsip kebebasan. Ia memahami hubungan kepemilikan burjuis sebagai apolitis dan mengabaikan peran hubungan kekal yang antagonistik. Dalam analisis terakhir, kritik Milde diarahkan pada kecenderungan untuk memenuhi syarat interpretasi ortodoks. Hubungan antara basis dan superstruktur mendukung pendekatan di mana interaksi dianggap sebagai menjadi tindakan kalah pentingnya dari pekerjaan. Tujuan dari ruang publik adalah kesepakatan intersubjektif tentang nilai dan standar, yang kemudian dapat digunakan untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan praktis. Rasionalitas dan embodiment. Representasi, baik dalam arti politik dan estetika, istilah itu memiliki tempat yang aneh dalam teori komunikasi Habermas. Pertama, di STPS, Habermas curiga terhadap pemerintah perwakilan. Model STPS dari demokrasi adalah partisipatif. Demokrasi adalah identitas warga negara dan pemerintahan. Cita-cita demokrasi partisipatif seringkali sejalan dengan ketidakpercayaan representasi estetika. Dua sikap memiliki pilihan afinitas. Habermas menghargai percakapan, membaca, dan pidato sederhana sebagai hal yang berharga, bentuk wacana untuk budaya demokrasi, dan terus terang memusuhi teater, bentuk sopan santun, upacara, visual,
dan retorika secara umum. Karisma sekuler adalah rasional. Itu adalah cara yang rasional untuk berpikir tentang politik budaya yang dipemerintah oleh kepercayaan pada yang langsung, imanen, empiris, dan menolak kepercayaan, hipotesis, mistik, atau pramodern terhadap apa yang tidak dialami secara langsung. Anda dapat langsung merasakan sentimen politis. Ada tindakan dapat secara langsung merasakan konsekuensi masa depan dan kebijakannya. Sarannya adalah mungkin politik kontemporer, tabloid, seks, dan skandal korupsi meskipun adalah terlalu mabuk dan semua terlalu rasional sehingga masalahnya nyata atau kompleks adalah dikaburkan oleh kepribadian dan reputasi dan hanya mengangkat kepala mereka terlambat. Begitu konsekuensi dari kebijakan dapat dirasakan secara langsung. Yang ketiga, konfigurasi ulang ruang publik. Sejak transformasi struktural dalam bab ini, kami melusuri beberapa perkembangan kunci dalam karya Habermas berpikir di ruang publik saja, transformasi struktural. NS ruang publik politik belum menerima derajat eksplisit yang sama perhatian dalam tulisan-tulisan selanjutnya, tetapi meskipun wilayah luas di mana teoritis kritis Habermasian telah berkisar, konsep tersebut memiliki tatap inspiratif dan keras diskursif kepala pusat di seluruh. Dalam transformasi struktural, seperti yang kita lihat, Habermas digabungkan diskusi tentang sejarah substantif dari ruang publik dengan wacana intelektual kontemporer tentang konsep publikasi dan opini publik. Selama terakhir, tahun 1960-an, dalam serangkaian peristiwa penting esai konsep publikasi, esai dikumpulkan dalam bahasa Inggris dengan judul Toward Rational Discussion. Habermas berfokus pada tugas mengembangkan aparatus konseptual yang dengan ilmu-ilmu sosial dapat mendekati masalah-masalah demokrasi, ilmu, dan politik. Masalah utama bagi Habermas saat ini ditangkap di judul salah satu esainya, The Discussion of Politics and Opinion Public. Target kritiknya adalah konsolidasi model politik ilmiah, model yang menyebabkan seperangkat hubungan antara ahli, pemimpin politik, dan warga negara yang sangat berbeda dari model Bourdieu yang dijelaskan di transformasi struktural atau pasca liberal Habermas sendiri yang diradikalisasi model. Ilmu pengetahuan menurut Habermas sangat diresapi ke dalam budaya politik dan institusi demokrasi pasca perang, khususnya Republik Federal. Meskipun itu, intelektual penegasan model saintifik positisme yang merajalela saat itu yang menjadi sasaran utama kritiknya. Dalam ilmu politik, khususnya proyek untuk memisahkan adalah dan seharusnya telah dikemukakan oleh Weber dan Schumpeter dan sekarang pada akhir 1960-an tidak dipertanyakan lagi oleh politik modern, sosiologi. Premis fundamental diri ilmu sosial positifis adalah bahwa dari pengetahuan teoritis yang terbaik diberikan spesifik tujuan memperoleh aturan untuk tindakan instrumental. Pengetahuan praktis sebaliknya adalah masalah aturan tindakan komunikatif, dan ini standar tidak dapat didasarkan pada cara yang mengikat secara ilmiah. Untuk sejauh itu, peran yang tepat dari ilmu politik adalah untuk menggambarkan model dan perspektif fenomena terukur dan hubungan sebab akibat antara hubungan antara kampanye politik dan kemungkinan kemanjuran misalnya, dan tindakan untuk mengevaluasi dan menilai moral implikasi dari tujuan yang dikejar dalam ranah politik. Hasil akan menjadi ilmu politik apolitis
sains bisa memberikan yang spesial kelompok, kepentingan seperti pihak, dengan pengetahuan selama pencarian antara teori dan politik tetap sakral. Sistem dunia, kehidupan, dan aksi komunikatif. Teori komunikatif, tindakan adalah beasiswa yang sangat besar dan sangat kering. Namun, narasi modernisasi dan rasionalis berkembang di teori tindakan komunikatif, versionisasi dengan narasi ruang publik yang dikembangkan dalam transformasi struktur. Di keduanya, kisah itu adalah salah satu kesempatan yang terlewatkan tentang emansipuratif yang ditekan potensi dan fragmen sederhana dari komputisme yang terbesar di seluruh gurun. Selain itu, konsep ruang publik sangat kritis penting dalam teori tindakan komunikatif, meskipun bukan fokus utama analisis. Bab 4. Mediasi dari Coffee House ke Warnet. Lembaga media ke teknologi memanggul beban harapan dan ketakutan ekstremen sepanjang 20 abad, dan ini menunjukkan setidaknya tanda mereda di 20 digital pertama. Dari sudut pandang demokrasi dan kewarganegaraan, media telah di beberapa kalangan telah dicatat sebagai agen deeksploitasi dan konsumerisme masalah, dan sebagai pertanda demokrasi yang lebih baik di negara lain. Diharapkan untuk mengekspos, meminta pertanggungjawaban, dan memelihara kekuasaan atau mereka difitnah karena distoris dan defleksi mereka. Dia merasa peran komunikasi di media sosial, kontemporer, politik, dan kehidupan budaya, bagaimanapun jarang dalam sengketa. Dalam struktural informasi, media elektronik atau audiovisual disambung dengan penghinaan tertentu. Dalam tulisan Habermas, berikutnya mereka menjadi sedikit dari satu renungan dirumuskan dalam samar-samar klaim bahwa mereka mewakili atau kompromi antara dialogis, tindakan komunikatif yang didukung, dan kemudian non-deskriptif media sistem. Yang kelima, proyek yang belum selesai atau demokrasi refleksif. Dalam model Habermasian, ruang publik dan refleksinya konteks harus saling memperkuat. Ruang publik mengambil peran semacam ruang teladan bagi yang dipertimbangkan, deliberalitas, dan sejauh mungkin penimbangan egaliter atas klaim-klaim yang saling bersaing, sebuah etika yang setidaknya bisa menular meskipun tidak perlu menjajah praktik mikro dan wacana yang lebih sulit diatur dan mendalamkan kehidupan sehari-hari. Kita juga harus melihat bagaimana budaya reflektivitas ini tidak secara sederhana tertulis dalam kompetensi yang terungkap secara historis, meskipun implikasi ini dapat diperoleh dari pembacaan terisolasi dan tulisan pertengahan karir Habermas dalam The Theory of the Cognitive Action dan karya-karya terakhir. Habermas mungkin menempatkan tokoh-tokoh yang berlebihan oleh munculnya kapasitas pasca kognisional yang akan menjadi modern agen manusia ditetapkan lebih baik daripada rekan-rekan pramodern untuk historisasi, yaitu dan mengkritis sejarah mereka sendiri, yaitu dan biografi individu. Dalam karya awalnya di ruang publik, Habermas lebih berhasil mayoritas sejarah kemungkinan lembaga tertentu dalam tradisi modern, atau termasuk budaya konstitusional dan jurnalistik yang konkret, yang harus membentuk latar belakang untuk setiap analisis refleksi budaya. Dalamnya pekerjaan lebih baru, Habermas menempatkan tokoh yang lebih besar dengan lapisan lain dari kontingensi. Munculnya orientasi etis yang secara sadar menegaskan sikap refleksi terhadap subjektif.
intersubjektif, dan struktur kelembagaan dalam konteks hubungan komunikatif dinilai menurut standar keterbukaan dan timbal balik. Tetapi seluruh modelisasi ini dalam filosofis Habermas yang lebih luas sejarah. Pertanyaan tentang refleksivitas telah menjadi pusat dan keseluruhan proyek intelektual. Habermas telah merangkum orientasi namun karya dalam hal proyek modernitas yang belum selesai. Dalam menggambarkan diskusi sampai akhir, menyerahkan agar kita mempertimbangkan yang belum selesai proyek menjadi sebaliknya salah satu dari modernitas refleksi. Mengunjungi ruang publik. Pada pusat teoritis kritis, Habermas adalah keyakinan bahwa dalam transisi dari tradisi ke modernitas, perkembangan kapitalis telah melahirkan bentuk rasionalis sepihak yang mengutamakan sistematik inspiratif. Hasilnya adalah dunia kehidupan kehilangan kapasitasnya untuk membentuk sistem yang semakin otonom dan wacana sarjana untuk ujungnya berlalu seperti kapal di malam hari. Tetapi berlebih lagi, refleksi dari dunia kehidupan pasca tradisional menyimpan potensi emosional emansipatoris yang disia-siakan refleksivitas oleh jalan modernisasi kapitalis yang kita miliki telah mengikuti. Tangkel administratif negara, kesejahteraan memiliki menyusup ke dalam jalinan kehidupan sehari-hari. Debat politik yang telah menjadi dikelola secara ilmiah, kapitalisme telah belajar dan memodifikasikan dan instrumentalisme pendidikan, seksualitas, kematian, rekreasi, pariwisata, artistik, upaya, dan berbagai situs dari praktik budaya yang terlibat dalam perjuangan kontemporer untuk makna. Jalan dari tradisi modernitas belum setidaknya ternyata menjadi salah satu emansipasi dari struktur sosial yang terifikasi.